dalam keadaan baik ya. Kak Evelyn, Kak Vina, Inang Pendeta dalam keadaan baik. Kenapa baik? Karena kami jaga kesehatan. Jadi kalian juga harus jaga kesehatan ya. Minggu ini kita masih kebaktian di rumah ya Kak Vina ya. Nah, karena kita masih berada di rumah dikarenakan COVID-19, adik-adik juga harus jaga kesehatannya. Nah, minggu ini kita mau memperingati hari turunnya Roh Kudus. Itulah kenapa pada hari ini Kak Evelyn dan Kak Vina dan Pendeta memakai ada topi di sini. Yang lambangnya ini adalah lidah-lidah api yang menunjukkan semangat dari Roh Kudus. Nah, sebelum kita mulai, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Amin. Ya, kita akan memuji Tuhan dari lagu Mars Sekolah Minggu. Kita bernyanyi Kami Anak Sekolah Minggu. Ayo semuanya adik-adik ya, dengan ceria memuji Tuhan. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Lagu kedua, kita akan bernyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Haleluya. Kita sama-sama berdoa. Kami masuk persekutuan, bergemar mendengar firman. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 462 ayat 1, Aleton di Porbadia.
Taurat kita pada Minggu Pentakosta ini yang tertulis dari hukum Taurat yang ketujuh. Dikatakan hukum Taurat ketujuh, jangan engkau berzina. Kita sama-sama semua mengucapkan hukum Taurat yang ketujuh, 1, 2 ya. Jangan engkau berzina. Kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi kembali dari lagu Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan 2. Ku dengar berkat-Mu turun. Marilah kita sama-sama memohon keampunan dosa daripada Tuhan. Kita sama-sama berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel kita pada minggu ini, yaitu Kisah Rasul 2 ayat 4. Kisah Rasul 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita boleh sama-sama di rumah ikut mengucapkan firman Tuhan epistel kita, Kisah Rasul 2 ayat 4, 1, 2 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Amin. Ya, kita akan pengakuan iman rasuli Kak Vina. Jadi adik-adik semua berdiri sambil menyanyikan lagu Dari Utara ke Selatan. Ini lagunya penuh sukacita, jadi harus semangat ya. Yes, betul Kak Evelyn.
ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kita akan mengaku iman kepercayaan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, untuk warta sekolah minggu hari ini yang pertama adalah ibadah sekolah minggu masih stay at home. Tapi kita tetap bersukacita di minggu Pentakosta ini. Pentakosta itu artinya hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita menjalani hari-hari ke depan dengan kekuatan dan sukacita. Kemudian yang kedua, untuk ayat hafalan dari minggu ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Nah, setelah ini kita akan lihat rekaman dari ayat hafalan minggu lalu dari Daniel 3 ayat 28. Nah, untuk rekaman ayat hafalan minggu depan, bagi kakak, adik dan kakak yang satu rumah, boleh merekamnya dalam satu video yang sama. Nanti dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Begitu ya, Kak ya? Oke, berikutnya kita akan bernyanyi persiapan untuk dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu dari buku Indi nomor 102, O Tondi Porbadiai. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita minta Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus,
kami anak-anakmu berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami sudah bernyanyi memuji Tuhan, berdoa memohon kepada Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman. Karena itu Bapak, persiapkan hati dan pikiran kami semuanya, dan kami anak-anakmu siap mendengarkanmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Ada sukacita? Pasti ada sukacita karena minggu ini adalah minggu Pentakosta. Ada semangat Roh Kudus yang membara di dalam setiap hati anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Baik, Inang Pendeta akan membacakan firman Tuhan buat kita pada minggu Pentakosta ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Memang ayatnya cukup panjang, tapi kita harus tetap setia dan sungguh-sungguh mendengar firman-Nya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Demikian isinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Baik adik-adik sekolah minggu, karena ini adalah minggu Pentakosta yang seharusnya memang hidup anak-anak Tuhan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Inang Pendeta akan memperkenalkan adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing dengan seorang yang bernama Mercy. Ini Mercy. Halo. Tahu nggak kesingkatan Mercy apa? Mercy itu adalah merah Simanjuntak. Jadi Mercy. Ya kan Mercy? Semangat ya. Wah, nuansa kita sama nih, merah. Merah kan warna simbol daripada Roh Kudus. Mercy mau mendengar cerita tentang Roh Kudus dan pastinya semangat. Lihat, Mercy-nya senyum. Ya, semangat, ore. Mercy mau mendengar juga cerita tentang Roh Kudus. Saking semangatnya sampai tepuk tangan terus dari tadi. Udahlah, diam dulu lah tepuk tangannya. Oh ya, oke. Baiklah. Nah, Roh Kudus. Roh Kudus itu apa sih? Mercy tahu Roh Kudus itu apa? Tahu katanya. Mercy tahu Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Roh Tuhan. Ya, Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Roh Kudus Roh Tuhan. Kalau Roh Tuhan berarti
dia selalu ada dong di dalam kehidupan kita, ya kan Mercy? Iya. Roh Tuhan itu selalu ada di dalam diri Mercy, roh Tuhan itu ada sehingga penuh dengan sukacita, selalu bernyanyi, Roh Kudus, roh Tuhan itu selalu menyertai setiap orang-orang percaya, selalu menguatkan, selalu menghibur bagi setiap anak-anak Tuhan yang menghadapi pergumulan apapun. Nah, kita mau lihat di sini. Siapa di sini anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Mercy bilang, saya dipenuhi Roh Kudus. Semua anak-anak Tuhan di sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing pasti juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, tapi apa sih arti hidup penuh dengan Roh Kudus? Mercy mau dengar? Ya, Mercy mau dengar. Apa sih arti hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu ternyata bukan hanya sekedar menerima, tetapi dipenuhi. Kalau hanya sekedar menerima saja, misalnya nih Nang Pendeta ada pegang botol aqua. Ibaratnya botol ini menerima air, benar. Air ada di dalamnya. Tetapi apakah di botol ini penuh dengan air? Tidak. Jadi ada perbedaan hidup yang menerima Roh Kudus tetapi tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia pastinya memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Botol ini hanya setengah. Jadi orang yang menerima Roh Kudus, aku menerima Roh Kudus, aku ke gereja, aku beribadah, tapi tidak dipenuhi Roh Kudus. Bisa saja ketika ke gereja mukanya bagaimana? Jamberut. Atau sama kawannya bawaannya bagaimana? Marah-marah. Itu kalau hanya menerima tapi tidak mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kalau Mercy hidup dipenuhi Roh Kudus? Iya, Mercy hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita mau melihat ciri daripada anak-anak Tuhan yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana sih cirinya? Nih, Mercy, ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia memiliki roh, baca Mercy. Coba semuanya lihat ke sini. Roh apa ini? Roh keberanian. Roh keberanian. Berani ngapain? Berani berantem? Oh tidak. Berani ngapain? Berani memberitakan kebaikan Tuhan. Itu anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Apalagi nih anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada lagi, yaitu roh. Nah ini Mercy lihat. Mana? Ini. Roh apa? Roh tertib, roh ketertiban. Bagaimana sih roh ketertiban? Dia tertib, saatnya makan, kalau disuruh mama makan, dia makan. Saatnya makan, dia bukan jadi menonton, dia bukan jadi bermain, tapi dia makan. Yang namanya makan harus di mana? Di meja makan. Duduk dengan tertib, rapi. Itulah roh ketertiban. Kalau misalnya disuruh mendengar, dia baik. Dia dengan baik akan mendengar. Kalau disuruh ngantri, dia ngantri. Itu roh ketertiban dan banyak lagi yang lainnya. Nah, apalagi sih ciri anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Nih, lihat nih Mercy. Lihat nih adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Roh apa? Roh memuji. Ya, memuji siapa? Puji diri? Oh, tidak. Tapi roh memuji Tuhan. Selalu bernyanyi memuji Tuhan. Kalau dikatakan selalu bernyanyi memuji Tuhan, itu sama artinya dia kalau pagi-pagi bangun tidur itu bukan langsung marah-marah. Mercy kalau bangun tidur pagi-pagi marah-marah. Oh enggak katanya. Tapi langsung bernyanyi memuji Tuhan. Iya, kasih shalom. Kayak Mercy kalau Sean tuh pagi-pagi
kalau Inang sapa ya, morning Sean, terus dia sebut morning mami gitu. Mercy juga ya? Iya, adik-adik juga ya di rumah ya? Iya, pagi-pagi karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh memuji Tuhan pagi-pagi, dia nggak langsung marah, nggak langsung ngambek, tapi dia memuji Tuhan. Apalagi masih ada nggak? Oh masih ada. Ini dia. Lihat, roh, lihat Mercy, roh apa? Roh bersyukur. Lihat slide-nya juga ada tuh. Thank you God. Roh yang selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mau makan tempe kek, mau makan pakai tahu atau telur, terus selama Covid telur saja, telur dadar, telur ceplok, telur apa lagi ya? Telur rebus, Indomie telur, tapi tetap thank you God. Yaitu roh yang dipenuhi Roh Kudus selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan ada satu lagi nih, apa itu? Memang masih banyak sih ya, tapi ini saja ada satu lagi. Roh apa? Roh rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong. Yeay. Kalau rendah hati itu berarti anak-anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia pastinya tidak akan pernah selalu membawa kekacauan. Di mana ada anak yang sombong, pasti yang ada adalah pertengkaran, tidak mau mengalah. Tapi kalau anak yang dipenuhi Roh Kudus, dia memiliki kerendahan hati. Dia tidak sombong dan dia akan selalu berdamai, berteman, bermain dengan siapapun juga. Jadi anak-anak Tuhan, khususnya sekolah minggu HKBP Perumnas 2, anak-anak sekolah minggunya semuanya hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Ada tugas dari Inang Pendeta dalam rangka Roh Kudus. Dengar ya baik-baik tugasnya. Itu yang kemarin tuh yang sudah memberikan arti doa dengan pas sesuai khotbah dapat hadiah, walaupun belum sampai kali hadiahnya ya, karena nantilah kita pikirkan bagaimana supaya sampai. Nah ini juga nanti siapa yang terbaik, yang terpilih akan mendapatkan juga hadiah dari Inang Pendeta. Apa sih PR-nya, tugasnya? Tugasnya adalah adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing foto keluarga dengan nuansa Pentakosta. Jadi kalau foto keluarga nuansa Pentakosta bisa saja misalnya mama, papa, adik lengkap ya dengan keluarganya yang ada di situ. Kalau perlu ikut mbaknya juga boleh. Itu pakai nuansa Pentakosta itu warna merah. Mau ditambahi dengan ornamen seperti yang kami pakai pun, seperti yang Inang pakai di sini pun boleh. Mana nanti yang terpilih akan mendapatkan hadiah, dan hadiahnya adalah rahasia deh, nggak usah dikasih tahu sekarang. Nah, sampai batas fotonya dikirim ke kakak sekolah minggu, batasnya adalah hari Kamis ya, karena nanti yang mendapatkan hadiah yang terpilih nanti fotonya akan ditayangkan di sekolah minggu minggu depan. Jadi tunjukkanlah bagaimana sih keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi prinsipnya Roh Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita, dan itu janji Tuhan menyertai setiap anak-anak Tuhan. Dan tunjukkanlah kalau memang benar Roh Tuhan ada di dalam diri kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan menyertai setiap anak-anak sekolah minggu dengan penyertaan dari Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di minggu Pentakosta ini. Kami sungguh-sungguh mengaminkan dan percaya bahwa hidup kami ke depan selalu disertai oleh Roh Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya penuh dengan keberanian untuk memberitakan yang baik, mengabarkan yang baik, berbuat yang baik. Penuh dengan roh ketertiban
tertib, mengikuti aturan dari orang tua, aturan dari guru, aturan dari pemerintah sekalipun. Kami juga memiliki roh yang selalu memuji, bersyukur, rendah hati, dan itu semua menunjukkan kalau hidup kami dipenuhi Roh Kudus. Biarlah Tuhan, khususnya di situasi dampak COVID ini, kami tetap boleh menunjukkan hidup yang dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus saja. Berkati anak-anakmu, berkati setiap orang tua daripada anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita. Kita boleh berdiri di rumah kita masing-masing ya, sambil bernyanyi dengan penuh semangat karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus sambil menyerahkan persembahan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Ayat hafalan diambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Selamat siang kakak dan teman-teman semua. Ini adalah ayat hafalan Abel minggu ini. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Terima kasih. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan diambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan dapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Hari Minggu teman-teman, nama saya Julita Sihombing. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan dapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Terima kasih. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu,
Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Selamat hari Minggu Kak Edi dan teman-teman. Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan baginya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Kakak guru sekolah minggu. Hai teman-teman, hari ini ayat hafalan kita diambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Amin. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Selamat hari Minggu semuanya. Ayat hafalan diambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Lukas 11 ayat 9 sampai ayat 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Terima kasih. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat,
ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya, maka baginya pintu dibukakan. Shalom kakak hari ini hafalan dari Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Terima kasih kakak, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan untuk minggu ini Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Terima kasih. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan karena setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini dari Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Lukas 11 ayat 9 sampai 10 yang isinya adalah oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka engkau akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapatkan, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan diberikan, dan setiap orang yang mencari akan mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok akan pintu akan dibukakan baginya. Terima kasih. 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, karena setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Amin. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka
kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu dibukakan baginya. Mulai. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Selamat hari Minggu, Kak Oni, Kak Vina, dan teman-teman semua. Kali ini saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu yang tertulis di dalam Lukas 11 ayat 9 sampai dengan ayat yang 10. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Terima kasih Kak Oni, Kak Vina, dan teman-teman semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Untuk ayat hafalan dari minggu ini diambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Hari Minggu untuk kita semua. Hari ini saya ingin membacakan ayat hafalan dari Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya, Jeremy Pandapotan Tampu Bolon, akan mengucapkan ayat hafalan untuk minggu ini yang tertulis di kitab Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Shalom, nama saya Iren Borosinuran dari kelas 6. Saya akan membacakan firman Tuhan minggu ini dari Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah kamu akan diberikan, carilah kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Nadine Borisihombing dari kelas 6. Saya akan membacakan ayat hafalan dari Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok akan dibukakan pintu baginya. Terima kasih.
Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu baginya akan dibukakan. Terima kasih. Selamat hari Minggu semua. Ayat hafalan kita terambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan. Harus sehat selalu ya. Dadah. Selamat hari Minggu buat kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Hari ini saya akan membawakan ayat hafalan saya buat minggu ini. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu baginya dibukakan. Sekian. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka akan mendapat. Ketuklah maka pintu dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Selamat hari Minggu kawan Kak Vina dan teman-temanku semua. Aku Juan akan menyampaikan ayat hafalan minggu lalu yang tertulis pada Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan kuberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang mendapat dan meminta dan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya dibukakan pintu. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Evelyn, Bang Patar, dan Bang Lukas. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu yang tertulis dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 10.
Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Kak Oni, Kak Vina, dan teman-teman. Ayat hafalan hari ini diambil dari Injil Lukas 11 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu akan dibukakan baginya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Selamat hari Minggu semua. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan.